Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Agung, channel nggak ngapa-ngapain, channel saya Anfaedah. Kali ini kita share video tentang sedikit mereview atau sedikit cerita saja, karena udah beberapa bulan atau beberapa minggu kita nggak upload video. Kali ini akan kita bahas, sebenarnya hari ini itu mau tak buat video tentang commissioning test sebelum pengangkatan girder menggunakan metode launcher. Jadi memang ada beberapa yang harus dipenuhi syarat-syaratnya, sudah saya buka, sudah saya tampilkan juga. Ini ada beberapa sertifikat yang harus saya review atau saya cek. Terus ada juga tentang metodenya sama perhitungan kekuatannya cantilever samping untuk mengangkat. Kata kita itu menggunakan cantilever samping, jadi kita menggunakan set feeding, metode dengan set feeding, tapi improvement kita tidak menggunakan shoring tambahan untuk menyangga di bawahnya. Biasanya kalau seperti ini, gambar seperti ini di bawahnya itu ada shoring penyangganya lagi, shoring penyangga untuk mendistribusikan beban yang di sini. Jadi ada beban kan otomatis, kalau set feeding kan bebannya tertumpu di sini, tertumpu di pojok sini. Cuma kita udah improvement, kita tidak gunakan shoring tambahan bawah, tapi kita pakai kaki shoring untuk disiming di sini. Nah, kenapa kok kita nggak menggunakan shoring tambahan? Itu yang pertama, alasannya karena kita di bawah traffic aktif. Sedangkan kalau kita menggunakan shoring tambahan, otomatis itu akan memakan jalan atau badan jalan, dan traffic akan sangat terganggu sekali. Kita menggunakan WF 350 yang safety faktornya itu sekitar 3, lebih dari 1, karena syaratnya safety faktor di proyek kami atau di perusahaan kami itu 1,25 untuk lifting, untuk pesawat angkat dan pesawat angkut. Harus safety faktornya harus equipmentnya harus lebih dari 1,25. Sedangkan beban launcher gantry-nya sendiri itu 136 ton dengan kapasitas 150 ton. Nanti kan ada, itu hanya main thrust-nya saja ya. Main thrust-nya itu body keseluruhan, kayak crane itu ada bodinya sendiri. Itu beban main thrust-nya sendiri. Kalau beban launcher gantry-nya total keseluruhannya itu 170 ton dengan kapasitas 150 ton. Ada front head, ada rear head itu sekitar 6 tonan kalau saya pastikan itu sekitar segituan. Terus main winch itu ada di 15 ton. Sekarang secondary winch itu ada di beban aja ya, beban yang nanti akan menumpuk ini gambar yang beban yang akan menumpuk di sini. Ini ada namanya rail beam. Ini yang garis hijau hitam ini namanya rail beam, nanti akan menumpuk di situ. Jadi satu kesatuan total bebannya yang ditumpuk oleh rail beam itu sekitar 260,5 ton. Sedangkan kita seharusnya sekarang kita uji commissioning, kondisinya hujan dan mungkin tidak bisa, karena uji commissioning kita pertama kita habis presentasi tentang metode kerja, tentang safety factor, tentang beban girdernya, tentang traffic managementnya, ada di commissioning semua. Terus kita lanjut ke pengecekan visual. Sedangkan kita di sini kayak pemasangan cantilever samping, otomatis kita kan harus ada weldingnya ya. Welding itu kemarin udah kita pakai, udah kita pasang, udah kita las penambahannya, dan itu udah dicek oleh PJK 3 dengan spesialis welding inspection atau WI. Itu juga sudah direview ulang dan sudah dinyatakan lolos. Operator pengelasannya, juru lasnya itu mempunyai sertifikat 1G, 2G, dan 3G. Itu adalah klasifikasi juru las, dan itu kita operatornya mempunyai sertifikat komplit. Ini sertifikatnya, salah satu sertifikatnya yang udah dari Kemenaker ya, kita ya, dari Kemenaker. Dan ada beberapa lisensi yang perlu kita review ulang biar kita pastikan bahwa benar-benar operator atau orang yang berkompeten di bidangnya yang akan mengoperasikan alat tersebut. Contoh, ini ada K3 pesawat angkat dan angkut operator launcher, itu ada sendiri. Terus kita menggunakan burgi atau multi axle, itu juga menggunakan SIM minimal B2.
B2 umum, karena memang harus kita sesuai dengan pekerjaannya atau sesuai dengan keahliannya. Terus di situ kita juga ada silonya, kita pastikan surat izin layak operasinya ada. Kita yang untuk, jadi girder kan nggak mungkin langsung di posisi, otomatis kita kan harus ada mobile dari stok yard girder, penempatan girder sampai ke lokasi pengangkatan. Nah itu kita juga menggunakan crane service, itu ada rafter crane atau mobile crane, itu crane IHI 150 ton dan crawler dari Sumitomo, Hitachi itu 150 ton juga, karena beban girdernya cuma 80 ton dibagi 2, berarti ketemunya 40 ton per crane-nya, berarti 40 ton safety faktornya lebih dari 1, hampir 2 malah safety faktornya. Nah di sini kita pengecekan sambil kita review juga, sambil kita cerita, ngobrol-ngobrol ringan aja. Kita juga di situ ada penggunaan seling, kita juga ada sertifikat selingnya, harus ada tes sertifikasinya itu. Jadi memang kita sesuai SOP ya, jangan sampai kita tidak sesuai SOP, terjadi accident atau insiden, maka nanti akan sangat fatal sekali, karena ini yang diangkat bukan tahu atau bukan tempe. Jadi memang harus benar-benar kita review dan cek. Sedangkan kemarin kita untuk pengaman atasnya, pengaman jalannya orang di atas, kita ada yang namanya left lane dengan panjang 50 meter. Itu kita menggunakan seling 10 mili, seling 10 mili dengan ada per ujung-ujungnya untuk penaliannya atau pengikatannya kita menggunakan kuku macan. Bahasanya kuku macan itu wire clamp. Itu kekuatannya sampai putus itu 2 ton sampai putus, benar-benar selingnya putus. Sedangkan di sini beban manusia yang kita maksimalkan di atas itu biasanya maksimal itu ada 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang itu untuk nanti pengelasan connectingnya ya, untuk bracing connectingnya itu 3 sampai 4 orang. Nah kita kalikan aja, kalau satu orangnya dibuat aja 100 kilo, walaupun kalau 100 kilo kita nggak diizinkan beban 100 kilo dengan berat badan tidak proporsional, kita tidak izinkan untuk bekerja di ketinggian. Kita paling berat aja bikin 100 kilo. 100 kilo itu kita kalikan 4, kalau 4 orang itu berarti baru 400 kilo. Dengan beban hentak kita hentakkan itu sekitar 2 kali lipat, berarti 800 kilo. Sedangkan kapasitas seling kita 2 ton, itu kan lebih dari cukup. Kemudian sudah kita tes juga, load testnya juga. Ini ada berita acaranya, pengetesan, dan itu disaksikan oleh konsultan juga. Checklist juga, pengawasan erection juga kita ada checklistnya sendiri. Contohnya kayak CBR, kekuatan tanahnya biar nggak amblas itu minimal di CBR California bearing ratio itu minimal 8% biar nggak amblas saat ada girder atau saat mobilisasi lewat. Terus kita juga susun HIRA DC atau hazard identifikasi risk assessment determinant control, itu untuk controlling kita terkait dengan administratif dan apa-apa saja yang kita harus lakukan. Per daily-nya kita bikin yang namanya GSI yang sudah saya sampaikan berkali-kali, job safety analysis. Nanti akan kita setorkan kepada konsultan, HSE spesialisnya konsultan, dan HSE engineer di inspektornya konsultan. Terus untuk permit, biasanya kalau untuk permit itu 1 hari sebelum pekerjaan kita sudah menyusun. Jadi yang menyusun itu dari superintenden atau pelaksanaan lapangan. Pelaksanaan lapangan akan menyusun izin atau permit untuk diberlakukan besok paginya. Nah kemarin permitnya udah dibuat juga. Ini sudah datanya sudah cukup lengkap. Dan kita yang tidak kalah penting biasanya akses kerja. Sedangkan akses kerja, karena kita bekerja di ketinggian itu sekitar 16 meter, kita ada akses kerja. Akses kerjanya itu kita menggunakan scaffolding frame. Dan di situ juga ada teman-teman atau inspektor scaffolder. Itu dari salah satu teman-teman superintendent juga, dan sudah tersertifikasi oleh Kemenaker juga, karena kita di sini bekerja sesuai SOP, sesuai kelayakan yang dijalankan, tidak asal-asalan. Karena kalau kita mengabaikan safety, kita mengabaikan semuanya. Mungkin itu sih yang saya sampaikan.
nanti ada gambar-gambarnya. Wah, biar teman-teman juga tahu, wah, biar teman-teman juga ini bisa ada sedikit gambaran, karena pekerjaannya tanggung jawabnya memang penuh, walaupun kita bersinergi dari satu tim ke tim yang lain, dari HSE engineer, dari engineering seperti apa, dari pelaksanaan lapangan seperti apa, dari logistik seperti apa, dari pihak eksternal seperti apa, kita ada semua. Nah, semoga bisa lancar, bisa sukses, amin untuk kita semua. Untuk teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk senior, saya di sini tidak bersifat menggurui, kita hanya saling sharing aja. Ini itu saja yang saya sampaikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.